7 hari lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roman Sanusi Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penjadwalan proyek, yang mana ini adalah merupakan salah satu tugas manajemen industri mengenai cash based project. Metode yang digunakan dalam penjadwalan proyek pada awalnya adalah CPM ataupun Critical Path Method, yang kemudian diikuti dengan PRT, Program Evaluation dan Review Technication. Selanjutnya, penjadwalan proyek dengan PRT CPM, yaitu durasi penyelesaian suatu aktivitas yang didasarkan pada masa lalu. Sedangkan PRT, durasi penyelesaian suatu aktivitas adalah nilai estimasi PRT digunakan untuk proyek yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Adapun beberapa soal yang terdapat pada kolom, yaitu sebuah proyek terdiri dari beberapa aktivitas seperti yang terdapat pada kolom, yaitu terdapat activity, preceding activity, dan duration, di mana pada soal tersebut menanyakan yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Yang kedua, gambaran rangkaian aktivitas secara lengkap ke dalam diagram PRT atau CPM dan presiden diagram. Yang ketiga yaitu menentukan lintasan kritis dari proyek tersebut menggunakan diagram PRT atau CPM dan presiden diagram. Yang keempat yaitu analisa hasil yang saudara peroleh, apa artinya lintasan kritis bagi proyek tersebut, serta jelaskan apa manfaat untuk diketahuinya jalur kritis. Baiklah, pada slide yang berikut ini yaitu terdapat sebuah langkah-langkah untuk menggambar diagram PRTCM. Yang pertama yaitu gambarlah keterkaitan antara kegiatan berdasarkan informasi tentang aktivitas dan aktivitas mendahului atau precedence activity jika diperlukan, menggunakan activity DANI atau D yang ditujukan oleh garis panah putus-putus dan berisi durasi 0. Nah, pada diagram tersebut aktivitas A durasinya 8, aktivitas B durasinya 7, aktivitas C durasinya 10, aktivitas D durasinya 25, aktivitas E durasinya 6, aktivitas F durasinya 48, aktivitas G durasinya 72, aktivitas H durasinya 30, aktivitas I durasinya 25, dan yang terakhir yaitu aktivitas J durasinya adalah 35. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu mengisikan SS secara forward atau maju mulai dari aktivitas paling awal yaitu aktivitas paling kiri, di mana untuk aktivitas pertama S0 sehingga pada diagram tersebut aktivitas A 0 tambah 8 sama dengan 8, aktivitas B 0 tambah 7 sama dengan 7, aktivitas C 0 ditambahkan 10 sama dengan 10. Selanjutnya karena EF sama dengan EF ditambahkan durasi untuk aktivitas, di mana aktivitas yang mendahulunya yaitu presiden activity lebih dari 1 max S untuk aktivitas tersebut adalah EF. Yang terbesar dari aktivitas yang mendahulunya pada aktivitas A, B, dan C, aktivitas yang terbesar yaitu 10. Jadi aktivitas D 10 sama dengan tambah 25 sama dengan 35, aktivitas E 35 ditambahkan dengan 6 yaitu 41, pada aktivitas F41 sama dengan 48. Sedangkan 48 sama dengan 49, dan pada aktivitas G diperoleh 41 ditambahkan 72 sama dengan 113, aktivitas H 89 ditambahkan 30 sama dengan 119. Aktivitas 189 ditambah 25 sama dengan 114. Dan aktivitas yang terakhir yaitu aktivitas
J diperoleh antara aktivitas H, I, G, di mana yang paling besar yaitu 119. Maka 119 ditambah 35 yaitu 154. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu isikan LF dan LS secara backward atau mundur. Dimulai dari aktivitas yang paling akhir, yaitu paling kanan, di mana untuk aktivitas paling akhir, latas finishnya sama dengan airlines. Finishnya atau LF sama dengan EF, yaitu LS sama dengan LF dikurangi durasi. Maka aktivitas C154 dikurangi 35 sama dengan 119. Pada aktivitas H119 dikurangi 30 sama dengan 89. Pada aktivitas I119 dikurangi 25 sama dengan 94. Aktivitas G119 kurang 72 sama dengan 47. Aktivitas F 89 kurang 84 sama dengan 41. Aktivitas E 41 dikurang 6 sama dengan 35. Pada aktivitas D 35 dikurang 25 sama dengan 10. Dan pada aktivitas C 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Aktivitas B 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Aktivitas yang terakhir yaitu aktivitas A 10 dikurang 8 sama dengan 2. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita menentukan aktivitas-aktivitas yang kritis. Aktivitas kritis adalah aktivitas dengan ES sama dengan LS dan EF sama dengan LF. Aktivitas kritis ditandai dengan garis panah tebal, di mana pada gambar diagram PRTD atau CTM tersebut aktivitas kritisnya yaitu aktivitas berada pada C, D, E, F, H, dan J. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil pada penjadwalan proyek yaitu yang pertama, lama waktu yang dibutuhkan yaitu 154 hari. Untuk jalur kritisnya C tambah D tambah E tambah F tambah H tambah J, yaitu 10 ditambah 25 tambah 6 tambah 48 tambah 35, yaitu 154 hari. Jalur kritis adalah aktivitas yang harus dikerjakan tepat waktu atau tidak boleh ditunda. Apabila lintasan kritis ditunda, maka waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan juga akan tertunda. Sedangkan lintasan yang tidak kritis yaitu A, B, E, dan G merupakan aktivitas yang boleh ditunda, tetapi tergantung waktunya. Untuk mengetahui jalur kritis, kita membutuhkan penjadwalan proyek. Dengan adanya penjadwalan ini, maka akan mempermudah dalam pelaksanaan dan memperlancar atau tepat dalam waktu penyelesaian. Untuk precedence diagram, pada dasarnya sama dengan PRTCM, yang menjadi perbedaan hanya node yang digunakan dalam penggambaran. Jika pada diagram PRTCM, node yang digunakan adalah lingkaran, sedangkan pada precedence diagram yaitu kotak-kotak. Itulah sekian yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan mengenai penjadwalan proyek, metode penjadwalan proyek. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.